Baginda Nabi pernah sampaikan, manzarani inda manzarani ba'da wafati ka'annahu zarani inda hayati. Barang siapa yang mengunjungiku ketika aku telah wafat, maka seakan-akan dia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Para ulama menyampaikan bahwa ini bagian daripada tafsiran. Rasulullah SAW mengetahui siapa saja yang mengunjungi beliau. Maka saya melihat kucuran air mata, Masya Allah. Begitu berat rasanya meninggalkan Madinah. Karena tempat itu penuh dengan kenangan. Apalagi ketika kami kemudian diizinkan untuk sholat di Raudhah, suasana khusyuk betul. Dan saya mendapatkan tempat persis di samping makam baginda Nabi. Di pojok kiri paling depan. Qadarullahnya saya sambil mendorong salah seorang jamaah kita, maka ketika saya dorong jamaah, kami diprioritaskan untuk segera masuk duluan. Maka alhamdulillah sholat di samping masjid, di samping makam Nabi, persis di samping makam beliau, dan paling pojok di Raudhah. Insya Allah nama-nama kawan-kawan pun kita bacakan, kita doakan. Kita mendoakan yang terbaik untuk seluruh siapapun yang ambil bagian dalam perjuangan dakwah ini. Mengingat akan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus berdoa semoga Allah pilih kita menjadi para pejuang agamanya. Di Madinah kami full beribadah kurang lebih sekitar 3 hari. Memang begitu cepat rasanya harus berpisah dengan Madinah. Tapi insya Allah yang Allah lihat bukanlah, ya saya kira Allah tidak akan melihat semata-mata kami melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Tapi Allah ingin ingatkan kami bahwa sepasca pulang kami dari Madinah itu, kesan apa yang kami dapat, maka perubahan apa yang kami dapatkan. Kalau sebelum berangkat dan pasca pulang dari Madinah tidak ada perubahan, maka sesungguhnya tidak ada apa-apa yang kami dapatkan, kecuali hanyalah perjalanan saja. Dari Madinah kita kemudian langsung menuju ke Mekah untuk menyempurnakan ibadah umroh. Perjalanan dari Mekah ke Madinah alhamdulillah ditempuh kurang lebih sekitar 6 jam. Kalau kita sampai ke hotelnya kurang lebih sekitar 7 jam. Sekitar 470-an kilo. Lagi-lagi saya sampaikan Bang Onding, jamaah ini sudah lelah fisiknya. Karena memang baginda Nabi ingatkan, al-haji wal umrota jihadun. Haji dan umroh itu adalah jihad. Maka lelah, capek, itu adalah bagian daripada penghapusan dosanya. Namun lagi-lagi karena faktor kerinduan. Saya lihat ketika mereka sudah sampai ke hotel, langsung bertanya sama saya, Ustaz kapan kita langsung tawaf? Tidak lama, kita hanya beristirahat setengah jam di hotel untuk meletakkan barang, yang wudunya batal kemudian kita wudu. Hotel dengan masjid kurang lebih hanya sekitar 150 meter, artinya tidak terlalu jauh, persis di belakang Zamzam Tower. Akhirnya kita langsung pergi, Masya Allah. Orang yang beriman, saya kira yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu menatapi Ka'bah itu kecuali air matanya akan menetes. Sekuat apapun ia, setegar apapun ia, akan menghadirkan kesan pertama. Tatapan mata kita ke Ka'bah itu akan menghadirkan, Masya Allah, ketenangan yang luar biasa. Bukankah baginda Nabi pun pernah sampaikan, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 120 rahmat ke Baitullah. 120 rahmat yang Allah akan turunkan ke Baitullah. 60 rahmat akan Allah kucurkan kepada siapapun yang tawaf. 60 rahmat Allah akan kucurkan kepada siapapun yang tawaf. 40 rahmat Allah akan kucurkan kepada siapapun yang salat karena mereka menghadap ke Ka'bah. Maka seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia akan mendapatkan bagian 40 rahmat itu. Karena ketika mereka salat, mereka akan mendapatkan menghadap ke kiblat. Dan ketika menghadap ke kiblat, maka ada bagian 40
40 rahmat di balik itu. Maka orang-orang yang sholat biasanya langsung mendapatkan ketenangan. Siapapun yang sholat, Allah hadirkan ketenangan. Karena Allah kucurkan 40 rahmat di situ. Dan kemudian 20 rahmat selanjutnya, Allah akan berikan kepada siapapun yang menatap Ka'bah. Maka melihat Ka'bah saja, Masya Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kucurkan rahmat 20 rahmat kepada mereka yang menatap saja. Saya izin untuk menunjukkan kepada kawan-kawan, ini saya persis di depan Ka'bah, tapi tidak masuk ke dalam. Ini kita berada di depan Ka'bah. Jadi melihatnya pun, dan saya persis berada di Multazam, sejajar dengan Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan di bawah kita ini adalah jalan menuju siapapun yang mau melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Perjalanan Safa ke Marwah kurang lebih 400 meter. Kalau dikali 7 kurang lebih sekitar 2 kilo 800 meter atau sekitar 8 kilo. Jadi kalau seandainya kita lihat ini siapapun yang datang berjalan keliling-keliling karena mereka pengen mendapatkan 60 rahmat itu. Dan dipastikan siapapun yang tawaf walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah subhanallah subhanallah, langsung Allah berikan ketenangan. Maka wajarlah kalau seandainya selalu di dalam doa kita berharap sampai jumpa di Baitullah. Kenapa? Tidak ada tempat yang paling indah kecuali memang hanya di tempat ini. Tak ada manusia yang datang ke sini dengan niat yang ikhlas, dengan harta yang baik, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah akan kucurkan ketenangan dalam hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala spontan akan lupakan terhadap apa yang sudah ia keluarkan. Baik terkait harta yang sudah dia keluarkan, seakan-akan tak ada arti dibandingkan ketenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Maka tak ada lain kecuali hanyalah doa kepada seluruh kawan-kawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dan pantaskan kita untuk berziarah kedua tempat ini. Pergi ke Baitul Haram dan kemudian ke Masjid Nabawi. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di sini, dan bahkan semua orang akan diuji. Saya lagi seperti mana saya sampaikan di awal, al-hajju wal umrata jihadun, haji dan umroh adalah jihad. Bagi mereka yang memahami ini adalah jihad, maka kita akan temukan mereka seperti orang-orang yang tak pernah lelah. Walaupun saya tahu mereka itu lelah. Berjalan dari hotel menuju ke masjid, sampai ke masjid mencari tempat, kemudian perjalanan itu lumayan. Sampai hari ini saya kira per hari keberangkatan mereka belum pernah beristirahat. Bahkan terkadang mereka sakit, mereka pulang ke rumah, ke hotelnya sekitar jam 12. Jam 3, jam setengah 3 mereka sudah pergi lagi. Padahal malam harinya mereka berkeluh kesah kaki sakit. Tapi kerinduan terhadap Masjidil Haram ini menjadikan seakan-akan sakit itu tak ada arti. Tapi yang saya pahami, mungkin Allah pahamkan mereka bahwa ini adalah jihad. Kalaupun ini jihad, jangankan tenaga, jangankan harta. Ketika capek melaksanakan ibadah pergi ke Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut pun nyawa, mereka tak akan takut. Karena mereka paham inilah jihad. Dan tak ada balasan bagi mereka yang wafat di jalan Allah dalam keadaan jihad kecuali hanya surga. Setiap hari setelah salat 5 waktu, di sini kita akan melaksanakan salat jenazah. Hampir setiap hari. As-salatu alal amwat wal atfal rahimakumullah, gitu kan. Jadi salat terhadap jenazah hampir setiap hari. Ya karena memang mereka mungkin merindukan. Bisa jadi keluarga-keluarganya yang ditinggalkan sedih. Keluarga-keluarga yang ada di kampung halamannya menangis karena beliau wafat di sini. Tapi bisa jadi yang wafat itu tersenyum dan menyaksikan keluarga-keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan menangis. Ya kita hari ini melihat kawan-kawan kita yang ya Allah uji meninggal dunia di sini. Mungkin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil mereka, wafatkan mereka di sini. Ya di antara jamaah mungkin kita melihat mereka bersedih hati. Kenapa harus meninggalkan kita di sini? Sementara anak dan keluarganya menunggu di kampung halaman. Ya tangisan kita ini mungkin berubah keadaan yang dirasakan oleh yang kita tangisi.
yang kita tangisi mungkin itu adalah hal yang dirindukan dia. Wafat dalam keadaan menggunakan pakaian ihram, wafat ketika berada di Masjidil Haram, wafat ketika berada di tanah suci. Bukankah setiap kita merindukan wafat dalam keadaan baik? Dan itu pun yang sering kita sampaikan. Selama ini hanya orang sibuk mencari macam mana hidup yang dalam keadaan baik, tapi mereka terkadang lupa bagaimana keadaannya ketika wafat dalam keadaan baik. Nah, alhamdulillah jamaah kita 42 ini sehat semua, perjalanannya pun baik, dan insya Allah nanti malam jam 2 atau jam 3 dini hari kita akan melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisah ini adalah tawaf yang paling berat untuk dilakukan. Karena kita tak tahu kapan lagi Allah pantaskan kita untuk berkunjung. Karena kita tak tahu kapan lagi Allah Subhanahu wa taala akan izinkan kita untuk dapat bertemu dengan tanah suci Mekah ini dan berkunjung lagi ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya meyakini mungkin pengalaman yang akan dirasakan kawan-kawan jam 2, jam 3 dini hari adalah pengalaman yang paling sulit untuk dilupakan. Karena mereka akan melaksanakan tawaf 7 keliling, berputar Ka'bah ini, dan setelah melaksanakan tawaf 7 keliling, mungkin mereka nanti akan bertemu dengan sholat subuh, dan ketika sudah keluar dari masjid, mereka tak boleh lagi balik ke masjid, kecuali mereka melaksanakan tawaf wada kemudian sekali lagi. Jadi ketika mereka meninggalkan masjid itu, Masya Allah, mereka tuh bahkan tidak sanggup untuk berjalan membelakangi Ka'bah tuh. Berjalannya mundur. Bukan berarti mereka tidak mau berjalan balik badan, tapi tak sanggup untuk berpisah dengan tempat yang mulia ini. Karena melihatnya saja pun mendapatkan keberkahan. Melihatnya saja pun melihatkan ketenangan. Maka saya doakan semoga kawan-kawan Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah pantaskan untuk dapat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan insya Allah kita pun berdoa karena Rasulullah kan sampaikan dalam sabdanya, la tasyuddur rihal illa lisalasah. Janganlah kalian menyibukkan diri kalian mengumpulkan harta yang banyak untuk menempuh perjalanan kecuali ketiga tempat. Pertama, ziarah ke Baitul Haram, berziarah ke Baitul Haram. Yang kedua, ziarah ke Baiti Hadza, berziarah ke rumah saya ini, kata baginda Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Wa ziarah ke Baitul Maqdis, dan berziarah ke Baitul Maqdis atau Al-Quds, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, 3 tempat ini silahkan mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Bagi para pedagang, mau berdagang, mengumpulkan harta, kemudian nabung, bahkan dibilang orang pelit, nabung terus, ya niatkan, karena memang Rasulullah suruh kita untuk berangkat ke tempat ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa pergi ke tanah suci ini bukan semata-mata karena uang. Beberapa jamaah kita bercerita sama kami, banyak di antara mereka pun yang terkejut. Ada anaknya alhamdulillah, qadarullah, bahkan anaknya pun terkejut juga mendapatkan rezeki itu. Beliau seorang arsitek yang kemudian qadarullahnya diminta sama orang untuk mendesain sesuatu, dan kemudian diberikan hadiah oleh orang itu uang yang cukup untuk memberangkatkan 6 orang. Masya Allah. Dia akhirnya membayar untuk keberangkatan istrinya. Kemudian alhamdulillah Allah izinkan juga untuk memberangkatkan 2 orang tuanya, emak sama ayahnya. Dan juga alhamdulillah Allah izinkan untuk dapat memberangkatkan kedua mertuanya, ayah dan ibu mertuanya. Maka mereka berenam ada di sini. Dan ibunya cerita sama saya, Masya Allah, dek kepikir dek kami pacak berangkat, dek kepikir, Masya Allah. Siapa kepikir? Dan saya pikir mereka main-main untuk ngajak saya ke sini. Ternyata Masya Allah setelah ditunjuk, ternyata langsung diminta untuk saya bikin paspor. Ya. Saya pun ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua, kalau memang masih ada ayah dan ibunya hari ini, dan belum Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berangkat sampai hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan harta kita, Allah Subhanahu wa taala mungkin titipkan hari ini harta kepada kita, jangan segan untuk mulai menabung, diniatkan atas nama mereka. Kenapa? Jika hadiah ini yang kita berikan,
Ini adalah hadiah terindah karena yang kita berikan adalah hadiah yang akan Allah hadirkan dalam bentuk ketenangan. Kalau kita kasih makanan, ibu kita sudah tua, mungkin makannya sedikit. Kalau kita kasih pakaian yang bagus, ibu kita sudah tua, dia tidak mau lagi untuk mempercantik dirinya. Kita kasihkan kendaraan untuknya, dia pun sudah tua, tidak mau pernah lagi berjalan-jalan tempat jauh. Kita kasih rumah yang megah, yang bagus, harta, dia pun tidak mau berpikir lagi karena yang dipikirkan hanyalah untuk ketenangan di masa tua. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita melalui harta kita untuk kemudian Allah titipkan harta ini untuk berangkat ke tanah suci, maka kita telah memberikan hadiah terbaik karena balasannya adalah itmi'nan, ketenangan. Ketenangan ini adalah rasa yang nggak bisa diceritakan. Maka bolehlah kita bertanya kepada orang tua yang diberikan hadiah oleh anaknya untuk diberangkatkan haji ataupun umroh, apa yang dirasa? Saya pastikan sang ibu tak mampu untuk bercerita kecuali hanya meneteskan air mata. Karena tak sanggup kata untuk menceritakan rasa, bahkan tak sanggup tulisan untuk mengukir rasa yang dibuat. Nah, ketika rasa tak sanggup lagi diucapkan, maka hanya air mata yang keluar. Bagaikan seseorang misalkan naik ke atas bukit, ketika dia melihat bukit itu dengan mata yang terbuka, berbeda yang dia rasakan ketika ia memejamkan mata. Ketika ia memejamkan mata, seakan-akan tampak di matanya itu lebih indah daripada ketika ia pejamkan matanya. Nah, begitu juga dengan rasa yang dirasakan oleh orang tua yang mendapatkan hadiah ini. Maka saya tetap doakan semoga Allah pantaskan kita untuk berangkat ke tanah suci ini beserta orang-orang yang kita cintai, beserta orang-orang terbaik yang membersamai pada waktu yang terbaik dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan jangan berprasangka buruk dengan cara Allah dan jangan pernah berputus asa dengan cara Allah karena sesungguhnya siapa yang diberangkatkan ke sini bukan semata-mata karena dia punya harta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala pantaskan. Dan alhamdulillah yang saya bawa ini jamaahnya hampir 70% yaitu adalah jamaah yang dibiayai melalui wasilah anaknya. Hampir 70% jamaah yang ada di sini, bahkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala titipkan harta melalui anaknya. Dan ada yang masih muda juga, pasangan suami istri, teman kita dalam berjuang, dan saya terus mendoakan beliau, sahabat saya, Fatwa Alam Islami. Beliau adalah teman kita juga di Paskas. Saya sering sampaikan ke beliau dan beberapa kawan-kawan yang lain, Fatwa masih muda. Bahkan beliau hari ini pun masih tinggal bersama orang tuanya. Mobil belum punya, rumah belum punya. Kemudian ya pendapatan pun masih ala kadarnya. Seusia beliau harusnya secara umum orang masih berpikir untuk karir. Secara umum orang masih memikirkan punya tanah kapling dulu. Pengen punya rumah dulu. Pengen punya ini, itu dulu dan segala macam. Qadarullah. Allah Subhanahu wa taala temukan dengan banyak orang baik. Allah temukan dengan siapapun orang-orang yang selalu mengajak kepada orang baik. Dan selalu terucap kalimat doa sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya untuk memprioritaskan pergi ke tanah suci dibandingkan yang lain. Maka saya terus doa dan saya punya keyakinan Allah akan lejitkan banyak hal kepada beliau dengan keikhlasan dan ketulusan beliau berangkat ke tanah suci ini. Maka saya juga doakan semua kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala pantaskan, maka kita pun harus mematutkan diri, belajar untuk memantaskan diri sehingga kita layak untuk menjadi tamu Allah di tanah suci ini. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Kami mohon doa semoga hari Kamis besok perjalanan kami baik, semua jamaah dalam keadaan sehat, dan insya Allah kami sampai ke Pangkal Pinang besok hari Jumat, sampai ke Pangkal Pinang hari Jumat, mungkin sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat. Baik Bang Onding, saya kira ini yang ingin saya sampaikan.
Izin? Masya Allah. Mana Bang Onding? Baik Guru, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Cerita yang luar biasa ya untuk kita semua. Semoga menjadi pelajaran dan menjadi motivasi untuk kita semua bahwasanya ada yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, bukan hanya hal-hal yang sudah biasa kita perjuangkan. Ternyata salah satunya ialah mengunjungi dua tanah suci yang telah disampaikan guru kita tadi. Baik, ini kita jadikan tonggak sejarah ya untuk jadi penguat dan sebagai bukti bahwa yang kita selama ini seperti yang diajarkan guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim, bahwasanya ketika kita berjumpa dalam pertemuan selalu diucapkan kata-kata sakti ya, kata-kata sakti sampai jumpa di Baitullah, seperti materi kita pada malam hari ini. Dan qadarullah pada malam hari ini juga ada teman kita Bang Fatwa bersama istri sedang Allah beri hadiah istimewa diperjalankan mengunjungi dua kota suci tersebut. Doakan juga untuk kawan-kawan kita yang berada dimanapun yang berniat dari dalam hatinya ingin mengunjungi Baitullah, Allah kirimkan cara-cara terbaik dengan perjalanan terbaik, kendaraan terbaik, pasangan terbaik di waktu terbaik, agar nanti bisa merasakan hal yang sama yang seperti guru kita rasakan, dan bersama jutaan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menikmati rindu yang terobati, seperti itu ya, rindu Rasulullah, rindu Baitullah. Maka oleh kesempatan itu langitkan doa untuk kawan-kawan semua yang menyimak baik di Facebook ataupun di media sosial yang lainnya, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Jika Allah sudah mempunyai takdirnya, maka sesiapapun, seperti cerita Gurunda kita tadi, akan Allah berangkatkan, akan Allah hantarkan, akan Allah perjalankan ke dua kota suci tersebut, tempat Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah dan tempat kekasih Allah Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Nabawi. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya bersujud di dua tempat ini amat sangat jauh fadilah dan faedah pahalanya daripada di rumah-rumah Allah yang lain. Baik saudara-saudara, kalau guru saya Bang En, biasanya tamu-tamu Allah ini disapa dengan Duyufur Rahman. Nah, mudah-mudahan siapapun yang hari ini mengikhlaskan kuotanya tersedot untuk live kita nonton langsung PCAS Private Course Amal Soleh biasanya di Indonesia. Nah, kali ini ada langsung guru kita dan teman-teman kita yang sedang Allah perjalankan ke Baitullah. Mudah-mudahan nanti Allah permudah jalannya, Allah kirimkan pertolongan dari arah tak disangka-sangka, diberangkatkan dengan cara terindah, di waktu terbaik, bersama pasangan terbaik, dan kendaraan terbaik. Begitu mungkin untuk kesempatan pada malam hari ini, tidak ada yang kebetulan. Kalau guru saya Ustaz Lukmanul Hakim bilang, semua sudah Allah takdirkan. Bahwasanya pada malam hari ini kita private course amal soleh dengan cerita dari Baitullah. Maka mudah-mudahan itu menjadi doa untuk kita semua, dan Allah takdirkan kita pula nanti bisa bercerita dari sana. Kita sama-sama ucapkan kalimat sakti ini seperti yang diajarkan Ustadz Lukmanul Hakim. Ketika saya bilang sampai jumpa di Baitullah, kawan-kawan jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Imajinasikan, bayangkan kita ada di depan Baitullah, di depan Ka'bah. Baik, silakan dipersiapkan. Dengan kesungguhan hati, kita tidak tahu takdir Allah, karena Allah Maha Kaya. Seperti itu.
Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai kawan-kawan, akhirnya sampai juga kita di ujung pertemuan virtual ini. Nah, mudah-mudahan awalnya kita melihat dari jauh, nanti suatu saat dalam waktu yang tidak lama lagi Allah takdirkan kita bisa menyentuh dengan tangan kita sendiri, menyentuh dengan badan kita sendiri, bisa sholat di Raudhah, bisa mengelilingi Ka'bah, kita bisa nanti cengkrama dengan Rasulullah. Di sana kita bisa merasakan atmosfer yang berbeda dengan yang ada kita di daerah kita masing-masing ketika kita sholat. Baik, kita minta closing statement ya kawan-kawan dari guru kita, pesan motivasi untuk kita semua sehingga kita tidak lupa bahwasanya Nabi yang kita sayangi, Nabi Muhammad SAW, pernah menitipkan pesan bahwasanya ada beberapa tempat yang harus kita maksimalkan untuk kita usahakan, bahwasanya harus kita mati-matian mengunjungi tempat ini. Baik, kita boleh berikan kesempatan kepada guru kita. Silakan Ustadz Dede. Baik, kawan-kawan, dari tempat yang paling mulia di muka bumi ini, semua manusia dari seluruh penjuru dunia selalu merindukan untuk berkunjung ke tempat ini. Saya doakan semoga kawan-kawan Allah pantaskan untuk diberangkatkan bersama orang-orang tercipta pada waktu yang tepat, pada waktu yang terbaik, dari harta teman-teman yang terbaik, dan dibersamai orang-orang terbaik. Jika masih ada ayah dan ibunya, semoga Allah izinkan untuk membersamai ayah dan ibunya untuk berangkat ke tempat suci ini. Kawan-kawan yang hari ini sedang berjuang untuk membangun masjid, kita doakan semoga Allah mudahkan. Tak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah berkehendak. Jangan lepaskan kawan-kawan yang mengajak kita kepada kebaikan. Genggam erat tangan mereka sekurat-eratnya, karena bisa jadi mereka lah bagian daripada syafaat yang akan menarik tangan kita jika kita terjerumus ke dalam api neraka nanti. Dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, pilih kita untuk dapat menjadi pejuang dakwahnya, pilih kita untuk dapat berkorban baik harta, tenaga, pikiran, sebagaimana baginda Nabi yang telah korbankan semuanya untuk agama ini, sehingga kita merasakan manisnya iman. Dan siapapun yang hari ini merindukan Ka'bah, saya doakan semoga Ka'bah pun merindukan kita untuk datang ke tempat ini. Siapa saja yang merindukan Ka'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala pantaskan untuk dipertemukan. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Teruslah berjuang, teruslah ambil bagian dalam perjuangan dakwah. Kita tidak tahu bagian mana yang Allah ridhoi dalam perjuangan kita. Kita tidak tahu amal mana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga pada akhirnya Allah pantaskan kita untuk dapat bertetangga di surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biiznillah kita bisa bersilaturahim virtual dengan guru kita yang sedang berada di Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi sebab Allah pantaskan bahwasanya memang ada usaha, ada bukti yang kita lakukan, walaupun hanya mengorbankan kuota dengan nonton ini. Karena guru saya Lukman Hakim berpesan bahwa segala sesuatu tergantung daripadanya. Nah, kita niatkan ini sebagai wasilah untuk nanti kita Allah panggil ke tempatnya, karena seperti yang disampaikan tadi, banyak orang yang berlebih hartanya, orang kaya raya, tapi Allah tidak berangkatkan. Tetapi saudara kita Bang Fatwa Allah sampaikan ke sana. Banyak juga orang yang tiba-tiba Allah kasih hadiah umroh, hadiah haji tanpa dia tahu
apa kebaikan yang dilakukan selama ini. Maka jangan pernah bosan jadi orang baik, tetaplah bergerak beramal soleh, jangan pilih-pilih bergerak beramal soleh. Lakukan, lupakan apa yang telah kita perbuat, jangan sampai nanti kita merasa bahwasanya kita telah banyak bergerak beramal soleh. Jadi mulai hari ini, kalau kembali lagi guru saya Ustaz Lukman mengajarkan, harus ada usaha. Ada celengan kecil di rumah, habis itu kita pantaskan diri tiap pagi atau sore, setiap hari kita tabung uangnya. Mungkin saja uang kita tidak cukup, tapi Allah Maha Kaya, Allah bisa kirimkan orang-orang, malaikat penolong, nanti akan memberangkatkan kita bisa bersujud, kita bisa menyentuh, kita bisa bercengkrama dengan Rasulullah dan orang-orang baik yang merindukan Baitullah, rindu Rasulullah dan rindu tempat-tempat yang dilalui Rasulullah selama ini. Baik, seperti itu saja untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mengulang lagi virtual tour ini. Mudah-mudahan lagi saya impiannya bisa setiap bulan menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Entahkah nanti bagaimana caranya, sesiapa yang menjadi tamu Allah yang akan bisa kita undang lewat virtual tour ini, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Karena yang baik-baik akan bertemu dengan jalan yang baik dan orang yang baik. Kita ucapkan terima kasih untuk guru kita. Mudah-mudahan umrohnya Allah ganti dengan pahala yang berlimpah dan nanti diberangkatkan umroh lagi dan pun nanti akan diberangkatkan haji lagi. Karena yang saya baca dan saya dengar guru, satu haji ke haji lain, satu umroh ke umroh lain menggugurkan dosa. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan nanti kita bisa semuanya bersama-sama mengunjungi dan beribadah bersujud di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah, bersaudara sampai segera, jauh di mata dekat dalam doa, jangan bosan jadi orang baik. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita dan kawan-kawan yang sudah ikut hadir, baik di Google Meet malam hari ini dan di Facebook. Tetap selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan doa, jangan lupa doakan kita semua, doakan guru-guru kita, doakan orang-orang yang berhak atas hidup kita, dan jangan lupa untuk memantaskan diri. Siapkan celengannya, celengan umroh, celengan haji, tabung, nanti Allah akan pantaskan, Allah akan berangkatkan. Terima kasih banyak guru. Beliau akan melanjutkan ibadahnya. Titip salam buat kawan-kawan, titip salam buat Bang Fatwa dan istrinya. Doakan kami yang ada di Indonesia, di Pangkal Pinang agar bisa nanti merasakan apa yang diceritakan tadi. Baik, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita yang banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Dari kantor Baitul Mamlun Jalan Indonesia cabang Bangka Belitung, bersebelahan dengan Surau Umum Jalan Bangka Belitung, Muhammad Hasanuddin yang biasa dipanggil Obang Onding, izin pamit kepada kawan-kawan semua. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.